Bahkan menurut Imam Romli, jika dia nanti sholat sambil berdiri tidak bisa khusyuk karena ngempet sakit. Ini nanti dia boleh sholat sambil duduk. Artinya ada tahapan. Kalau sholat fardu, ketika nanti dia mampu berdiri harus berdiri. Ketika tidak mampu berdiri dengan kriteria tadi, ada uzur. Buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan share video ini jika memang video ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan jadikanlah ini sebagai amal jariah kita untuk menyebarkan ilmu seluas-luasnya untuk sesama muslim ya. Teman-teman kalau ada pertanyaan atau mungkin mau yang ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar, nanti bisa kita sampaikan ke Pak Yai, atau mungkin mau ada masukan buat kita juga enggak apa-apa ya. Ini kita lanjut aja mungkin Pak Yai, singkat padat pertanyaan ini. Hukum berdiri dalam sholat itu bagaimana Pak Yai? Hukum berdirinya dalam melaksanakan sholat gitu. Oh ya, terima kasih. Jadi sekali lagi, di dalam sholat itu ada rukun qauli, ada fi'li. Fi'li itu yang berupa pekerjaan. Lah, termasuk rukun fi'li yaitu berdiri di dalam sholat fardu. Artinya apa? Ketika ada orang sholatnya sholat fardu, sholat wajib, maka ketika dia mampu berdiri, hukum berdiri baginya wajib. Itu untuk sholat fardu, wajib fardu, Pak, ya. Fardu. Kalau sholat sunnah bagaimana? Kalau sholat sunnah tidak wajib berdiri, boleh misalkan walaupun dia mampu berdiri sholat sambil duduk boleh, cuman pahalanya separuh ketika dia sholat sambil duduk, separuh dari dia sholat sambil berdiri. Atau misalkan dia tidur miring bagaimana? Tidak masalah, cuman dia dapat pahala seperempat gitu, dikurangi. Nah, sekali lagi untuk masalah berdiri dalam sholat fardu itu hukumnya wajib. Maka karena wajib, ketika dia mampu berdiri harus berdiri. Walaupun mungkin dengan sandaran, misalkan wah nak berdiri tegak kok koyo ora tek kuat, kudune senden sithik, maka ndak apa-apa, dia sambil senden, sambil bersandar kepada tembok misalkan, tidak masalah. Hukumnya wajib. Lah, terus kapan dia boleh sholat tidak berdiri? Dia boleh sholat tidak berdiri ketika nanti dia sholat sambil berdiri akan merasakan masyaqqah syadidah, akan merasakan kesulitan. Nah, misalkan kalau dia sholat sambil berdiri akan sakitnya tambah parah misalkan, atau mungkin sakitnya akan semakin lama sembuh. Bahkan menurut Imam Romli, jika dia nanti sholat sambil berdiri tidak bisa khusyuk karena ngempet sakit, ini nanti dia boleh sholat sambil duduk. Artinya ada tahapan. Kalau sholat fardu, ketika nanti dia mampu berdiri harus berdiri. Ketika tidak mampu berdiri dengan kriteria tadi, ada uzur, kriteria tadi ya, maka nanti dia boleh sholat sambil duduk. Ketika nanti dia tidak mampu sholat sambil duduk, dia boleh sholat dengan tidur miring. Ketika nanti tidak mampu sholat sambil tidur miring, dia boleh sholat dengan tidur terlentang. Ketika nanti dia tidak mampu sholat sambil tidur terlentang, maka dia sholat dengan isyarat dengan pandangan mata ya. Ketika nanti sudah tidak mampu, anggota tubuhnya tidak mampu semua, maka tapi dia masih sadar, tetap wajib sholat dengan ajro arkanas sholah ala qalbih, dengan apa? Menjalankan rukun-rukun sholat di dalam hatinya. Pokok selama orang itu masih sadar, masih bernyawa, maka tetap wajib sholat. Artinya seperti itu. Kecuali nanti sudah tidak mampu, tidak bernyawa lagi, ya disolati. Jadi saking pentingnya sholat itu ya. Saking pentingnya sholat. Ya.